Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom, bagaimana kabarnya? Selamat datang di program Umat Saling Menyapa di GKJ Nagen Balur pada edisi Senin 21 Agustus 2023 bersama saya Bapak Jugorajo dari kelompok 11. Program Umat Saling Menyapa kali ini saya mengambil judul dengan berkorban dengan ucapan syukur. Berkorban dengan ucapan syukur bukanlah hal yang gampang untuk dilakukan, apalagi saat tengah menghadapi situasi yang sulit. Namun syukur adalah tindakan iman yang harus kita lakukan dalam rangka melihat kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mengucap syukur adalah satu senjata yang dapat menghancurkan kekuatan musuh. Setiap kali kita bersyukur kepada Tuhan, meski dalam keadaan yang paling sulit, maka musuh akan merasa terkalahkan dalam pertempuran dengan kita. Ketika Anda mampu bersyukur di tengah kesukaran, maka Anda telah melaksanakan tugas untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia mencari orang-orang yang tahan uji dan kuat, yang hidupnya diisi dengan pujian dan ucapan syukur, di mana musuh tak lagi berkuasa memanipulasi dan mencuri sukacita. Segala roh kejahatan yang terus mengerorong hidup kita dikalahkan saat kita memiliki hati yang bersyukur. Karena bersyukur di tengah kesulitan merupakan bentuk pengorbanan yang menyenangkan Tuhan. Dengan bersyukur, kehidupan kita akan dipenuhi dengan beberapa hal berikut ini, yaitu bersyukur membawa kepuasan. Mulailah bersyukur pada Tuhan atas semua berkat yang telah kita terima daripada memikirkan hal negatif. Lihatlah seperti saat Elizabeth Elliot kehilangan suaminya di ladang misi, lalu diuji kembali dengan beragam masa sulit di hidupnya. Namun ia tetap berkata bahwa ia mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti mencintai kehendaknya. Kita patut tenang dan sabar menjalani kehendaknya sesuai dengan waktu Tuhan. Kondisi seperti ini persis seperti yang dialami Paulus, bahwa ia mengatakan bahwa ia belajar tentang kepuasan dalam hidup tanpa menghiraukan situasi dan kondisi. Di Timotius 1 pasal 6 ayat 6 dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Bandingkan pula apa yang telah Tuhan Yesus sendiri yang telah mengikuti kehendak Bapa sampai akhir. Dia taat tanpa keluhan. Dalam Filipi 2 ayat 5-8, Paulus mengatakan bahwa kita harus memiliki sikap yang sama. Yesus mau merendahkan dirinya sebagai hamba dan taat sampai mati. Bersyukur dan memuji menjadi bentuk tawaran Allah akan pengorbanan. Pangeran Wellington adalah pemimpin militer Inggris yang besar, yang menyesal karena tidak pernah belajar tentang rahasia pujian selama hidupnya. Ia mendapatkan banyak prestasi, bahkan saat mengalahkan Napoleon di Waterloo. Ia adalah pria yang cerdas, penuntut hingga masa tuanya. Lalu ia menyadari bahwa ada bagian-bagian yang harus diubah dari hidupnya. Ia mulai berpikir, jika diberi kesempatan untuk lahir kembali, maka ia mengungkapkan akan memberikan lebih banyak pujian. Ini adalah pelajaran bagi kita semua, bahwa dengan bersyukur dan memuji, maka hidup kita akan menjadi prestasi besar, atau menjadi prestasi yang lebih baru lagi. Dalam Mazmur pasal 116 ayat 7, Daud berkata,
Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan di depan seluruh umatnya. Kita diajar untuk berusaha memiliki sikap syukur dan memuji sebagai bentuk perubahan dalam meningkatkan level keimanan kita. Berikut beberapa cara untuk dapat berlatih sikap bersyukur dan memuji. Yang pertama, mengucap syukur dan memuji Tuhan untuk segala sesuatu. Mengucap syukur pada Tuhan dalam hal tersulit sekalipun butuh pengorbanan untuk melakukan hal itu, bukan? Namun kesulitan itu dapat mengubah kesulitan menjadi kemenangan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Pada Ibrani pasal 13 ayat 15. Yang kedua, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Jangan berharap bahwa hidup Anda berbeda. Tuhan tahu yang terbaik bagi Anda. Alkitab mengatakan memiliki hati yang bersyukur pada Tuhan atas apa yang kita miliki daripada membandingkan diri dengan orang lain. Hal ini akan membuka pintu berkat Tuhan dalam hidup Anda. Yang ketiga, jangan biarkanlah diri Anda mengeluh. Selama masa-masa sulit, sangat disarankan untuk tetap berhati-hati menahan lidah. Alih-alih mengeluh, Anda patut berpikir tentang cara bagaimana Anda menunjukkan pengorbanan lewat ucapan syukur dan pujian. Tanpa kita sadari, Tuhan sesungguhnya tersenyum ketika mampu. Saya ulangi, tanpa kita sadari, Tuhan sesungguhnya tersenyum ketika kita mampu memuji dan bersyukur kepadanya. Ingatlah bahwa kita akan mendapat sukacita saat kita mampu membuat Tuhan tersenyum lewat syukur kita di sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, karena saat ini kami boleh belajar mengucap syukur. Kami menyadari kasih pengorbanan Tuhan Yesus yang tiada duanya. Tuhan Yesus telah rela menderita dan mati demi kasih-Mu yang luar biasa bagi umat manusia. Engkau telah rela disiksa dan disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang sudah Engkau limpahkan. Bapa, ampunilah dosa serta kesalahan kami. Doa yang jauh dan sempurna ini kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin.